Selamat siang, Romo dosen dan juga teman-teman. Hari ini saya Bonifacius Aristokusuma, nomor induk mahasiswa saya 023. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Keamanan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hari ini saya melaksanakan tugas religiusitas berkenaan berdialog dengan orang-orang kecil. Secara khusus saya hari ini menemui teman saya yang bernama, silakan perkenalan. Arjenius Enrico Chiesa, biasa dipanggil Rico. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Dan hari ini kami akan menyampaikan atau sedikit berbicara mengenai konsep-konsep Tuhan, kemudian juga bagaimana pemahaman mengenai kehidupan beriman, dan juga radikalisme antar agama, dan juga dialog antar agama, apakah itu penting dilakukan. Oleh sebab itu, kami akan berbicara dengan santai dan juga jangan terlalu tegangnya Saudara Riko. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, apa konsep Tuhan menurut Anda? Konsep Tuhan menurut saya secara pribadi itu adalah Tuhan yang Maha Esa, gitu. Tuhan yang Maha Ngasih, yang menciptakan segala sesuatu gitu, yang dengan keesaannya itu tidak bisa dipikirkan oleh akal sehat manusia. Anda sendiri sebagai penganut agama Katolik ya, sudah berapa lama Anda menganut agama Katolik? Ya, kalau secara disadari sih ya, itu sudah 18 tahun gitu. Oh, Dengan umur saya juga ya. sudah cukup lama. Berarti itu sejak bayi ya? Oh, mungkin ya dari sejak bayi gitu. Itu dari bayi sudah dibaptis dan tidak dari agama lain pindah gitu, tidak, melainkan dari bayi itu sudah dibaptis, sudah dididik secara Katolik. Murni identitas Anda sebagai orang Katolik. Oke, Saudara Riko. Dan bisakah Anda menceritakan misalnya pengalaman mujizat seperti kemahakuasaan Tuhan itu yang hadir ke dalam hidup Anda, yang misalnya menyelamatkan Anda ketika Anda dalam mara bahaya? Apakah itu pernah terjadi dalam hidup Anda? Kalau saya renungkan sih, kalau saya pikir-pikirkan itu sangat banyak sekali mujizat yang terjadi, yang Tuhan berikan itu pada hidup saya secara khususnya. Seperti contohnya akan saya berikan, itu ketika saya masih kelas 6 SD gitu ya. Ya. Itu kebetulan saya juga kan dari pedalaman gitu, dari kampung gitu kan. Jadi pada waktu itu saya dan teman-teman saya itu pergi ke hutan. Tujuan kami itu untuk mengambil suatu buah, itu buah yang untuk boleh dimakan, buahnya itu kami ambil dari hutan. Terus kami ngambilnya itu dengan cara dipanjat itu. Oh, bahaya sekali itu sebenarnya. Namun itu sangat sangat indah dan sangat menyenangkan. Nah, ketika itu saya dan teman-teman saya manjat, dan pada saat itu saya manjat terus tidak salah itu memegang ranting pohon yang sudah buruk gitu, yang sudah mati sehingga tidak kokoh dan rapuh, dan itu membuat saya jatuh dari pohonnya. Kalau tidak salah itu pohonnya itu sekitar tingginya 5 meter gitu. Wah, tinggi sekali ya. 5 meter dari tanah. 5 meter. Dan saya terjatuh, dan pada saat itu saya jatuh menimpa pohon lagi di bawahnya, di bawah di tanah itu, dan saya menimpa pohon itu tepat pada kepala saya bagian kanan ini. Terus saya mengalami sedikit trauma gitu, pusing. Namun saya tidak pingsan gitu, namun hanya sedikit cedera lah gitu. Namun saya masih bisa sadar dan bisa pulang ke rumah bersama teman-teman. Dan yang saya
anehnya itu saya mengalami, kok saya jatuh dari ketinggian segitu 5 meter, ya. namun tidak mengalami cedera yang begitu parah seperti misalnya tidak mengatakan orang lain lah, misalnya dialami oleh orang lain gitu kan, terjatuh dan mengalami hal yang lebih parah. Namun saya tidak mengalami hal itu, malah saya merasa sehat-sehat aja gitu. Tetap bugar ya saat itu. Hal ini yang membuat saya bertanya, kenapa saya tidak mengalami cedera yang begitu parah gitu kan. Padahal tinggi sekali itu jatuhnya kan. Iya. Lalu saya bertanya kepada ibu saya dan ibu saya menjelaskan bahwa itu adalah salah satu mujizat dari Tuhan. Dan itu adalah bentuk bahwa Tuhan mencintai kamu. Dan itu memang saya sadari, dan itu merupakan saya anggap peristiwa yang begitu menakjubkan seperti itu. Bagaimana Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya kepada diri saya. Dibuktikan dengan Anda selamat tersebut ya. Iya. Sangat mendalam sekali refleksi saudara Riko ini. Oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana pemahaman Anda mengenai kehidupan beriman? Contohnya seperti ini. Banyak orang di luar sana menganggap bahwa dengan dibaptis saja itu sudah cukup dan pasti akan masuk surga. Menurut Anda bagaimana pandangan orang-orang di luar sana mengenai hal tersebut? Pandangan saya, kalau saya melihat hal itu sih kayak sedikit keliru gitu ya. Keliru sekali bahkan ya. Karena Tuhan Yesus yang memberikan jaminan akan kehidupan kekal itu tidak semena-mena itu hanya memberikannya dengan ini, namun Cukup identitas saja tidak cukup ya. Iya. Berarti. tapi juga meminta perjuangan dari setiap kita gitu. Bagaimana kita memanfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kelak ketika kita sudah siap menghadapi yang namanya peristiwa kematian, jadi kita sudah dianggap kayak berhasil mencapai kekudusan gitu, sehingga kita layak menerima janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berarti memang ada suatu nilai juang untuk mempertanggungjawabkan identitas tersebut ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Bagaimana pandangan Anda tentang radikalisme agama yang ada di Indonesia secara khususnya? Misalnya begini, apakah Anda setuju jika seluruh rakyat di Indonesia ini menjadi agama Katolik karena agama Katolik dianggap yang paling benar? Tidak. Dari saya secara pribadi itu saya tidak setuju gitu dengan hal yang itu. Apalagi hal itu sangat tidak mungkin gitu untuk dilakukan, karena dengan adanya beribu-ribu perbedaan yang sangat kaya gitu, namun untuk menjadikannya satu itu sangat Mustahil sepertinya. mustahil Ya. atau tidak mungkin gitu. Tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti. Iya, karena apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap paling benar, itu kemungkinan belum tentu secara pandangan orang lain, sudut pandang orang lain itu menganggap hal itu benar. Buktinya aja, kok toh kamu masih tidak sesuai identitas dengan aktivitasmu itu, tidak sesuai gitu. Kalau kamu menganggap hal itu benar itu, mengapa kamu sendiri masih melakukan jauh dari tindakan Agamamu. ya kasih gitu, seperti itu. Padahal agamamu itu mengajarkan kasih, namun toh kenapa kelakuan kamu sehari-hari kok tidak mencerminkan kasih atau perdamaian seperti dan lain-lain. Oke. Kita masuk sekarang pertanyaan yang keempat. Bagaimana pandangan Anda mengenai dialog agama? Karena kan seperti yang kita ketahui, sekarang ini sudah mulai banyak dialog antar agama, entah agama Katolik dengan Protestan ataupun Katolik dengan
Islam maupun agama-agama lainnya, dialog lintas agama tersebut sangat marak dilakukan. Dan apakah Anda sependapat bahwa dialog antar agama itu penting dilakukan? Dan jika penting, mengapa itu perlu dilakukan menurut Anda secara pribadi? Menurut saya secara pribadi sih, kegiatan dialog antar agama itu cukup baik dan sangat baik itu untuk dilakukan. Dan ini bagi saya penting juga untuk dilakukan. Karena dengan cara demikian kita akan lebih mengenal gitu, mengenal yang namanya pandangan orang lain. Karena kita tidak cukup hanya mengerti, melihat gitu, hanya dengan melihat bagian luarnya aja, Tanpa dari mengetahui isi dalamnya ya. iya apa yang kita lihat, namun kita juga lebih mengenal lebih mendalam gitu, sehingga dengan demikian kita akan semakin mengerti dan memunculkan yang namanya perdamaian. Karena dengan demikian kita bisa lebih mengerti gitu, kasih persaudaraan, sehingga dengan cara demikian juga kita akan lebih mengetahui, wah saudara kita ini tuh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Tidak hanya menganggap wah ini jahat, ini itu, atau hal-hal yang lain gitu. Seperti itu. Jadi memang sangat penting dialog antar agama ini dilakukan karena tujuannya untuk supaya toleransi lebih ditingkatkan, persaudaraan lebih terjalin, dan itu memang harus sering-sering dilakukan bahkan ya. Iya. Demikian dialog yang kami lakukan pada siang hari ini tentang konsep akan Tuhan, kemudian bagaimana pemahaman beriman, dan juga bagaimana pandangan tentang radikalisme agama, dan juga pentingnya dialog antar agama itu dilakukan. Bahwa seperti yang Saudara Diko sampaikan, semuanya ini punya pandangan masing-masing, dan Saudara Diko mengatakan dalam kesimpulan mengenai dialog antar agama itu memang sangat penting dilakukan. Tujuannya adalah mencapai perdamaian dan juga toleransi lebih perlu dilakukan, terkhusus Indonesia ini yang sangat majemuk, yang sangat multikultural. Demikianlah dialog atau podcast kami pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.